Anggota DPRD Riau Marwan Yohanis mengatakan pihak kepolisian harus bekerja lebih keras lagi dalam menindak aksi geng motor. Masalah ini juga harus disikapi serius oleh pihak keluarga, yaitu dengan membatasi jam malam keluar anak dan mengawasi kegiatan di luar rumah. Sebelumnya, sejumlah pemuda yang diduga dari kelompok geng motor kembali nekat menyerbu warga di Jalan Puyuh Mas. Kelompok diduga geng motor tersebut juga melempari warga dengan batu serta mengancamnya dengan senjata tajam. Saat diselidiki, ternyata geng motor tersebut tidak terima dengan warga Puyuh Mas yang telah mengamankan satu orang kelompoknya, di mana saat itu terjadi aksi balap liar di Jalan Sudirman dan warga yang resah akhirnya membubarkan aksi balap liar tersebut dan berhasil mengamankan satu orang yang diduga kelompok geng motor. Karena tidak terima rekan mereka diamankan warga, geng motor melakukan penyerbuan ke warga dengan melempari warga dengan batu. Aksi ini viral di media sosial dan banyak yang menanyakan di mana keberadaan aparat kepolisian. Terkait hal ini, anggota DPRD Riau Marwan Yohanis mengatakan, pihak kepolisian harus bekerja lebih keras lagi. Jangan sampai terjadi hal serupa yang sangat merugikan masyarakat. Jika menemukan aksi geng motor, maka harus segera ditindak karena ini menyangkut ketenangan dan kenyamanan masyarakat. Legislator Dapil Inhu Kuan Sing ini mengatakan masalah ini juga tidak boleh diserahkan ke pihak kepolisian saja. Orang tua wajib mengambil peran mendidik anak agar tidak terjerumus berbuat kejahatan. Anak-anak tidak boleh dibiarkan bertindak tanpa pengawasan orang tua. Orang tua juga hendaknya memberi batasan jam malam kepada anak agar tidak keluyuran di luar. Kita berharap pertama, ya aparat kita harus kerja lebih keras lagi. Jangan sampai apapun yang namanya geng-gengan yang mengarah kepada negatif harus segera memang ditanggulangi dan ditindaklanjuti. Kalau memang bersalah, kita kan punya aturan. Nah, sekarang ada geng motor yang sudah meresahkan masyarakat dan saya rasa aparat sudah bertindak. Dan kalau bisa bertindaknya itu tidak menyangkut hanya kepada siapa yang bersalah ditangkap, tapi kita berharap justru tindakan itu preventif. Jangan sampai terjadi lagi kebut-kebutan atau geng motor yang dapat mengancam warga. Ya, ini aparat harus lebih jeli. Aparat memang harus lebih banyak lagi mengawasi seluruh proses aktivitas masyarakat. Ya, kalau sudah mengarah kepada itu ya harus segera ditindak gitu. Tidak bisa hal-hal seperti ini kita biarkan, karena bagaimanapun menyangkut ketenangan, kenyamanan kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang mengganggu, wajib ditindak oleh aparat kita. Jadi di samping menindak apa yang sudah terjadi, tetapi lebih kepada preventif, apa yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Aparat pengawasan kita, baik selaku keluarga, selaku anggota masyarakat juga penting. Jangan kalau sudah terjadi begini, kita selalu menyalahkan kadang-kadang aparat. Aparat kadang-kadang sudah kerja keras. Mereka sudah membantu bagaimanapun pengamanannya. Tapi kita sebagai orang tua tidak pernah nanyain jam berapa anaknya pulang, kemana anaknya hari ini. Apakah kita juga mengawasi anak-anak kita, keluarga kita seperti itu? Itu yang paling utama sebetulnya. Kita harus sampaikan anak kita boleh main keluar mungkin, tapi jam sekian harus sudah di rumah. Makanya dalam ajaran orang tua kita dulu, kita yang namanya terutama makan siang atau mungkin makan malam minimal 1 kali dalam sehari itu kita harus makan satu meja dengan anak-anak kita. Disitulah pesan-pesan kadang-kadang yang dapat kita sampaikan. Nah, sekarang kan mungkin sudah jarang sekali kita dalam keluarga itu makan bersama dengan keluarga kita. Nah, kalau itu pun sulit dilakukan karena siang punya aktivitas lain, minimal makan malam kita harus secara bersama. Nah, disitulah kadang-kadang pesan yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi kenyataannya sekarang kan semua ada serba online. Anaknya di mana pesan online, bapaknya di mana pesan online, sehingga duduk satu meja dengan keluarga itu sudah sangat langka mungkin dilakukan. Padahal disitulah kita dapat melihat barangkali bagaimana tingkah laku anak kita, kan bisa kita lihat bagaimana dia menyampaikan sesuatu dengan kita ketika berhadapan. Apakah dia ada gejala yang mungkin menyimpang, kan bisa kita pantau. Jadi tidak mungkin juga memang kita berharap aparat
bekerja keras untuk hal yang seperti ini, tapi semuanya tidak bisa kita serahkan kepada aparat saja. Pengawasan kita lebih keluarga harus lebih lagi, baik secara agama, secara moral dan lain sebagainya itu. Sebelumnya Polda Riau juga telah melakukan patroli besar-besaran pasca insiden geng motor ini. Diketahui bahwa patroli mencakup beberapa wilayah, yaitu Jalan Tengku Zainal Abidin, Tugu Bambu Kuning Jalan Hang Tuah, dan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Fresti dan Randi Saputra melaporkan.